Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zikri dengan NIM 2304221132. Di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha gas. Mas, boleh diperkenalkan dulu? Perkenalkan, nama saya Dr. Said, biasa dipanggil Gabriel. Saya ada sedikit pertanyaan tentang usaha Masnya. Bagaimana sih cara Mas bisa menjadi pengusaha gas tersebut? Berawal pada tahun 2018, saya tinggalkan di lingkungan ibu rumah tangga dan para jualan yang berjualan di sana. Jadi saya melihat peluang di situ, para ibu-ibu rumah tangga dan orang-orang yang berjualan itu membutuhkan gas yang 3 kg. Jadi saya mulai bertanya-tanya bagaimana bisa dapat gasnya, harganya berapa. Dan dari situlah terbentuk niat saya untuk membuka usaha gas. Oh, berarti karena tempat yang strategis, jadi Mas bisa membuka usaha. Baik, langsung saja ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara penjualan gas tersebut? Nah, seperti yang adik ini tahu, kalau dalam penjualan gas ini ada 2 macam. Ada yang jualannya di rumah, ada yang ditawarkan ke tempat-tempat. Nah, biasanya orang yang jualannya di rumah, dia itu sambilan. Biasanya itu atau membuka depot air minum atau membuka toko manisan atau sembako ya. Jadi kalau kita mungkin secara stay di rumah, kita hanya berharap orang datang ke rumah untuk membeli gas kita dengan harga yang standar. Jadi Mas berpikir lagi bagaimana cara penghasilannya ini lebih besar dari harga yang biasanya. Jadi cara terbaiknya itu yang Mas lakukan adalah menawarkan ke tempat-tempat perusahaan atau toko-toko yang menjual gas atau yang membutuhkan gas. Dalam menjual ini yang paling dibutuhkan dan yang paling diutamakan itu adalah kepercayaan. Bagaimana kita bisa menawarkan barang kita dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen kita. Contohnya saat di rumah makan itu hampir setiap hari pasti membutuhkan gas. Bagaimana caranya dia tertarik dengan kita, bagaimana caranya dia bisa membeli banyak tamu dari kita, yaitu dengan cara memberi kepastian dan kepercayaan. Ketika dia membutuhkan gas, kita siap dan standby gasnya yang bisa kita berikan kepada dia. Dan dengan begitu, harga yang kita jual pun jadi lebih tinggi dari harga biasanya. Oh, jadi berarti cara penjualan gas tersebut yang lebih efektif ya dengan dua cara tadi ya Mas ya? Iya. Baik, kita akan memasuki pertanyaan ketiga. Berapa sih omset penjualan gas per bulan? Nah, kalau masalah omset ini sebenarnya tidak baik untuk disebutkan. Ini adik mau hitungan kotornya atau disebutkan juga nominalnya? Ya, sebutkan aja lah Mas. Nah, kalau untuk omset ya, gas kalau maksudnya dalam satu kali masuk tabung berisi itu sekitar 280 tabung. Nah, kalau satu tabung kita jual ke masyarakat setempat, ke lingkungan setempat, itu keuntungannya sekitar 5.000. Soalnya kan harga awalnya itu kan 18.000, pas jual jadi 23.000. Itu 5.000 itu sudah hitungan kotor. Nah, karena tadi Mas sebutkan tadi penjualan seperti itu kurang menguntungkan dan juga sedikit, jadi Mas pakai cara kedua yaitu menawarkan ke toko-toko atau rumah makan terdekat. Kalau untuk toko atau rumah makan itu Mas jual harganya itu 27.000. Jadi adik kalikan aja harga dari agen itu 18.000 dengan 27.000, itu keuntungan bersihnya itu sekitar 8.000. Karena tadi dalam 1 minggu pemasukan gas itu 280 tabung dikali 7.000. Nah, sebenarnya tidak ada kepastian itu berapa besar harganya ya. Itu tergantung kebutuhan konsumen, tidak menentu. Makanya Mas bisa kasih nominal itunya sekitar 3-4 juta dalam 1 bulan. Jadi
tergantung konsumennya ya Mas ya. Iya. Atau pendapatannya Iya. bisa banyak atau enggak. Ini bagi Mas nih, apa motivasi untuk anak muda di zaman sekarang? Untuk motivasi sih, saya ingat dulu pepatah dari orang tua saya pernah ngomong, ora et labora, ya. Itu bahasa mana Mas? Ya, Bahasa itu- Medan. Ya, nah, jadi itu artinya berdoa sambil bekerja. Seperti itu kalau kita bekerja dan tidak berdoa. Tapi walaupun kita berdoa dan tidak bekerja, ya tetap tidak ada hasil juga. Sama-sama saja Mas ya. Ya, jadi rezeki emang nggak kemana. Tapi kalau kita nggak kemana-mana, ya kemana mau kita cari rezeki ya? Jadi untuk anak muda sekarang ini, jangan gengsi, jangan malu. Selagi itu kerjanya halal, kerjain. Memang mungkin kerjaan itu gak bisa membuat kita kaya, tapi setidaknya ada rezeki di dalam. Itulah wawancara singkat saya pada hari ini dengan Mas Gabriel sebagai pengusaha gas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.